Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai kebiasaan yang baik, seperti biasa, maka kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Yang kita baca sekarang adalah surat Al-Qari'ah. Artinya hari kiamat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Alhamdulillah dengan segala firman-Nya. Itu sangat menjadi kebiasaan yang baik bagi kita untuk membaca Al-Quran di setiap kita memiliki kesempatan. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang adab dalam berhias. Nah, berhias seperti apa yang dianjurkan atau bahkan disunatkan, diperbolehkan atau bahkan diharamkan. Kita sama belajar ini supaya lebih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab berhias, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus merapikan diri dalam artian menghias diri agar enak dipandang. Adab berhias dalam Islam memiliki tujuan. Yang pertama, tujuannya itu berhias untuk apa? Berdasarkan di sini, berdasarkan subjeknya, berdasarkan objeknya, berhias, dan yang terakhir berhias yang diharapkan. Berdasarkan subjeknya, yaitu berhias untuk diri sendiri. Berdasarkan objeknya, berhias untuk suami, bisa juga berhias di depan wanita dan laki mahram, dan yang ketiga berhias di depan laki kan. Yang terakhir berhias yang diharapkan bagi laki-laki dan perempuan. Seperti apa? Nah, marilah kita belajar setelah ini. Berhias yang dianjurkan. Yang pertama, mulai satu dari sebelah kanan, yang kedua mencuci kumis, yang ketiga memotong kuku, mencuci jari jemari tangan dan kaki, pada bagian jenggot bersiwak. Kedua, istinsyaq, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, bertinta, bersisir. Yang terakhir, bercelak, memakai pakaian sunnah bagi wanita, memakai pewarna kuku yang dikerjas bagi wanita. Yang terakhir, memakai pakaian yang terbuat dari emas, perak, dan batu-batuan bagi wanita. Kenapa bagi wanita? Karena dia haram memakai. Kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya. Berhias yang diharapkan bagi perempuan, memasang tato, melukiskan atau mencabut bulu alis, memotong atau mengikir gigi supaya efektif,
dan menyapu rambut atau bersenggul, menggunduli rambut dan mengikir sela-sela. Itu bagi perempuan. Karena bagi laki-laki yang dilarangkan memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa, atau juga tidak boleh pakai gigi atau anting, mengecat uban, mengecat rambut, meniru gaya perempuan atau kalian dan lain-lain. Nah, itulah anak-anak yang berhias bagi orang Islam. Jadi kita tidak tahu mana berhias yang diperbolehkan, mana pula berhias yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ya tentang berhias. Ya, ada berhias itu seperti kita tahu. Jadi di sini dijelaskan tadi bahwa laki-laki itu haram memakai sutra, emas, ya semacamnya. Jadi ada hadis Nabi yang isinya seperti ini, anak. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat, Nabi itu meletakkan emas di sebelah kanannya dan meletakkan juga sutra di sebelah kiri. Nabi mengucapkan dua barang ini haram bagi laki-laki. Di hadis yang lain, Nabi ketika berjalan dengan para sahabat, itu melihat sahabat yang lain, melihat seorang sahabat itu memakai cincin dari emas. Tiba-tiba Nabi ambil emas itu dan dilempar buang. Nah, sahabat tanya, dan begitu pun yang punya cincin lagi, kenapa dibuang Nabi? Ada api neraka di situ. Nah, Nabi bilang seperti itu. Oleh karena setelah itu Nabi berlalu, Nabi tinggal menyisakan beberapa sahabat. Nah, para sahabat itu bilang, ambil cincin emasmu itu. Nah, sahabat yang dilempar tadi cincin emasnya bilang, demi Allah saya tidak akan mengambil cincin itu, karena itu adalah api neraka. Jadi karena di sini siswa yang laki-laki sudah tidak hadir, jadi mungkin disarankan kepada saudara-saudara, adik, kakak yang punya adik laki-laki atau saudara laki-laki atau suaminya kelak, jangan pakai yang pertama sutra, yang kedua adalah emas. Karena emas itu ya seperti tadi, kan Nabi itu kan namanya orang suci, orang bersih ya. Jadi insya Allah tahu apa yang tidak kita tahu, yang tidak terlihat. Insya Allah Nabi itu juga tahu. Lihat emas di jari, dia ingin emas di jari orang tadi, langsung dibuang karena itu adalah api neraka. Nah, kalau misalnya sutra, apakah boleh sebetulnya laki-laki pakai sutra? Ada baju sutra, gitu ya, dia masuk sutra dan sebagainya, pokoknya baju-baju yang laki-laki juga pakai. Apakah boleh? Boleh sebetulnya. Tapi pakainya di surga. Kalau di dunia tidak. Nah, yang terjadi perdebatan itu adalah sarung bagi laki-laki yang terbuat dari sutra. Misalkan BKT, Donggala, yang mahal-mahal kan? Satu sarung itu ada yang 1.500.000. Yang sarung-sarung yang seperti itu ada selama ini dan sebagainya. Nah itu gimana? Itu kan sutra. Kok diperjualbelikan padahal kan laki-laki tidak boleh, gitu kan? Nah akhirnya itu terjadi perdebatan. Sebetulnya gimana itu hukumnya? Apakah boleh itu sarung? Jawabannya tetap tidak boleh. Atau tak? Nah, semakin lanjut ditelaah banyak kiai-kiai para ulama pakai bilang sarung yang mahal-mahal itu, Donggala atau Lamiri, dan sebagainya. Apakah ada pengecualian? Tidak. Tapi
Tapi yang harus kamu tahu, ada seorang pahlawan yang meriset ke pabrik bakso. Gimana ini kok tidak sesuai dengan hukum Islam? Kan sutra berangkat, kan? Kok malah menjual produk sutra seperti itu? Akhirnya si ini bagian pabrik itu yang bertanggung jawab masalah produksi menjelaskan bahwa sebetulnya sutra pada kaisar kalau yang tadi Pak sebutkan ya masalah ini dan sebagainya itu sebetulnya bukan sutra, tapi bahan sintetis milik sutra. Paham ya? Jadi itu sebetulnya bukan sutra, tapi bahan sintetis milik sutra. Kok ditulisnya sutra Pak? Bukan ya? Ditulisnya 100% sutra. Itu cuma marketing supaya tidak ditinggal oleh pelanggan. Padahal kan memang jelas produksi sarung tahu bahwa laki-laki itu tidak boleh pakai sutra. Tulisan sutra 100% atau tulisan sutra murni asli itu cuma marketing. Pada dasarnya itu bukan sutra, tapi sintetis, serat sintetis yang mirip dengan, paham ya? Nah, dari sini kita tahu bahwa apa-apa yang dilarang, termasuk juga yang tadi ya, bagi perempuan khususnya karena di sini banyak perempuan mobil, yaitu mencabut alis. Itu jangan dilakukan. Itunya ketika dia di media sosial ya, di YouTube. Itu Pak Guru pernah lihat ada perempuan yang katanya bingung. Kok bingung? Lah iya, kenapa ada bingung? Alis ada dihapus-hapus, dicukur-cukur, setelah dicukur ditulis lagi. Katanya seperti itu ya, mungkin ya joke, ya bercanda, cuma ya pikir-pikir ya betul juga ngapain dicukur-cukur, dihabiskan bahkan protos alis itu ditulis lagi. Dan pada dasarnya juga mencukur alis itu tidak diperbolehkan. Silakan anak-anak mungkin ada yang mau ditanya. Ada? Nah ini ya, bagi laki-laki ini kalau pelesetannya, nah ini. Nah itu ya, pelesetannya itu kalau bercandaan itu namanya laki-laki tombol. Jadi ya jelas tidak boleh ya, karena laki-laki ya harus sesuai pakaian, laki-laki berpakaian sesuai dengan laki-laki, perempuan juga sesuai dengan perempuan. Nah anak-anak itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Setelah ini ada tugas juga. Tugasnya di sini sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Silakan dikerjakan. Nanti Pak Guru share di grup. Jangan lupa nama, kelas, jurusan, nomor absennya juga. Setelah selesai nanti kita diskusikan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang larangan mendekati zina. Jadi termasuk juga dihindari yang berhubungan dengan zina ya. Larangan mendekati zina. Dan bisa ya anak ya? Sudah Pak Guru akhiri pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, bagi Sofi silakan pimpin doa. Kita doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik anak-anak, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan nikmat yang ada nikmat Islam, iman dan takwa